Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Ahmaduhu an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ashkuruhu an ja'alakum syu'uban wa qabaila bitanasulil ladzi huwa aslu kulli ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi qala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alqailu hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Fatuba liman aqarra dzalika 'aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Ananda Romi beserta Ananda Dalis, sebentar lagi kalian akan disatukan dalam satu peristiwa sakral. Karena ibadah itu memang sakral. Setiap ibadah apapun itu yang Allah perintahkan pasti ada sakralitas di dalamnya. Nikah pun sama. Maka yang pertama, luruskan niat. Camkan bahwa Ananda Romi sebentar lagi akan melakukan suatu peristiwa ibadah. Pernikahan adalah disebut sebagai ibadah karena memang luruskan niat bahwa nikah adalah sebagai bentuk ibadah. Karena perlu diingat oleh Ananda Romi khususnya beserta Ananda Dalis bahwa seringkali umat Islam sudah tidak memaknai lagi nikah itu sebagai satu bentuk ibadah. Karena motivasi dan niat yang ada bukan ibadah. Kalau ulama mengklasifikasi niat wabil khusus untuk nikah itu setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama, ada nikah dengan motifnya motif tradisi. Yang kedua, ada pernikahan dengan motifnya atau dengan niatnya adalah biologi. Dan yang ketiga, ada pernikahan dengan motif dari kedua belah pihak itu adalah ideologi. Pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak dengan niat tradisi itu adalah hanya memenuhi kepada tuntutan-tuntutan budaya. Jadi mereka sudah memahami bahwa nikah itu sebagai tuntutan adat biasa saja. Yang kedua, banyak di antara kalangan umat Islam yang memahami pernikahan itu dengan motivasi biologi. Hanya untuk memuaskan birahi saja. Peribahasa orang Sunda mah, mobil piat, mobil PW, tos tekiat hoyong papang. Nah itu adalah motifnya. Motif apa? Motif hanya memenuhi kebutuhan biologi saja. Kalau hanya toh seperti itu, binatang juga sama, hanya memenuhi kepada tuntutan biologi saja. Sementara kita sebagai umat Islam, motif pernikahan yang dilangsungkan pada saat ini sebentar lagi akan dinikahkan oleh walinya, wali Neng Dalis, dan disaksikan oleh para saksi. Kemudian disaksikan juga oleh petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Tarogong Kidul. Itu adalah niatnya harus beribadah. Itu adalah apa? Yaitu ketika motifnya adalah motif ideologi. Kenapa demikian? Karena memang banyak umat Islam hari ini yang memahami pernikahan itu tidak ada hubungan dengan din, dengan agama. Padahal
Segala sesuatu kita sebagai umat Islam, agama harus dijadikan sebagai pondasi. Al-Ghazali mengatakan dalam salah satu pernyataannya dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa ad-dinu as-sun, fama laisa lahu as-sun faharabun. Agama itu harus dijadikan sebagai pondasi. Ketika segala sesuatu tidak memakai pondasi, maka robohlah sudah. Rumah tangga kudu make pondasi agama. Bermasyarakat kudu make pondasi agama. Berbangsa dan bernegara ge kudu make pondasi agama. Lamun teu make pondasi agama runtuh, ceuk Al-Ghazali ieu teh lain ceuk abdi. Bahkan di penjelasan lain Rasulullah pernah menyebutkan bahwa man razaqahullahu imra'atan sholihatan faqad a'anahu Allahu ala syatri dini falyattaqillaha ala syatril baqi. Barang siapa yang Allah anugerahkan kepada seorang laki-laki, seorang perempuan yang salihah, maka pada hakikatnya Allah telah menolong kepadanya, menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha ala syatril baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah sisanya. Apa yang dimaksud dengan setengah agama itu? Setengah dan setengah itu apa? Kalau kita membuka lembaran sejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, bahwa roadmap perjuangan Islam itu adalah tidak lepas daripada keluarga. Secara utuhnya, bahwa proses penegakan dinullah wa dinul Islam itu berawal dari pertama saksiyah thayyibah, yang kedua kepada usrah thayyibah, yang ketiga kepada qaryah thayyibah, dan yang keempat kepada baldah thayyibah. Itu merupakan roadmap, artinya tahapan-tahapan yang sifatnya sunnatillah, tidak bisa diganggu gugat. Nih harus Nak Romi sadari bahwa nikah itu merupakan salah satu basis strategis dalam proses perjuangan dinullah wa dinul Islam. Kalau kemudian kita tarik garis di antara yang 4 tadi, maka garis tengahnya itu ada di usrah thayyibah. Artinya adalah keluarga. Itulah yang dimaksud dengan nisfuddin atau syatruddin, sebagaimana Rasulullah katakan dalam pernyataan hadisnya tadi. Man razaqahullahu imra'atan sholihatan faqad a'anahu Allahu ala syatri dini. Barang siapa yang Allah anugerahkan seorang perempuan yang sholihah, maka pada dasarnya Allah telah menolong kepada laki-laki tersebut untuk menyempurnakan setengah agamanya. Maka falyattaqillaha ala syatril baqi, maka hendaklah dia menyempurnakan setengah yang lainnya. Mana? Yaitu qaryah dan baldah. Hadirin sekalian, cita-cita besar umat Islam adalah selalu dalam munajatnya menginginkan sebuah baldah itu menjadi thayyibah. Sehingga dalam untayan munajat kepada Allah seringkali kita dengar, semoga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ternyata tidak akan bisa tercapai manakala saksiyah-saksiyahnya tidak memiliki kualitas saksiyah yang thayyibah. Sebuah negara tidak akan bisa disebut sebagai baldah yang thayyibah manakala qaryahnya tidak thayyibah. Jadi sebuah baldah akan disebut sebagai baldatun thayyibatun ketika memang terdiri dari qaryah-qaryah yang thayyibah. Demikian juga sebuah qaryah tidak akan disebut sebagai qaryah yang thayyibah manakala usrah-usrahnya tidak thayyibah. Demikian pula sebuah usrah tidak akan disebut sebagai keluarga yang thayyibah manakala elemen atau anggota rumah tangga itu sendiri yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak itu belum thayyibah. Maka oleh sebab itu, sekali lagi camkan bahwa niat Nak Romi untuk sebentar lagi akan diakad-nikahkan itu adalah untuk penegakan dinullah wa dinul Islam sebagai basis strategis dalam suksesi perjuangan Islam itu sendiri. Selanjutnya, Ananda Romi juga Adinda Dalis camkan bahwa mau tidak mau kalian tuh atau kamu, wabil khusus Ananda Romi, akan dinobatkan oleh Allah hakikatnya melalui prosesi akad yang cukup singkat ini menjadi sosok seorang amirul, menjadi seorang umaro atau menjadi seorang pimpinan. Yang namanya pimpinan pasti melekat di dalamnya ada apa? Ada eksistensi kepemimpinan itu apa?
Yang pertama adalah mas'uliyah. Mas'uliyah itu apa? Pertanggungjawaban. Tadi sudah disampaikan malahan oleh sesepuh di sini ya, waktu penerimaan tadi. Jadi pernikahan itu berat, tapi dengan berat itu jangan kemudian menyimpulkan, ah udah, tetulus saya kawin teh, lain gitu gitunya. Tapi teruskan, karena ini merupakan ladang perjuangan Islam. Mas'uliyah akan ditanya. Apa pertanggungjawaban di situ? Bukan hanya semata-mata harta, benda, sandang, pangan dan papan. Itu mah sudah Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini yang tidak Allah berikan rizki. Tapi yang paling utama yang akan dipinta pertanggungjawaban setiap suami itu adalah seberapa upaya dan berjuang untuk menegakkan din. Karena memang yang paling utama pernikahan itu liyuqima hududallah, untuk menegakkan supremasi hukum Allah. Apakah tegak atau tidak? Nah ini supaya lebih mematangkan bahwa pernikahan yang sebentar lagi akan tikahkan dengan niat dan motivasi seperti itu, insyaallah pernikahan itu akan bernilai dan berbobot ibadah. Kemudian peran fungsi imam sebagai pimpinan. Kamu tuh Nak Romi akan dituntut menjadi seorang pemegang bendera, pemegang panji keluarga, akan memiliki ide wabil khusus dalam penegakan samaro, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bagaimana? Karena sakinah itu sendiri artinya adalah tenang. Bagaimana supaya kamu dan istri kamu beserta anak-anaknya nanti memiliki kualitas ketenangan? Dan itu memang tidak bisa dipungkiri, sangat tergantung kepada proses pembangunan syakhsiyah thayyibah. Kalau saya baca di Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa cara-cara supaya terbangun syakhsiyah thayyibah itu adalah pertama islahul aqidah. Bebenah akidahna ieu teh. Karena memang ketenangan dan kesakinahan itu senantiasa akan tercapai manakala tenang jiwanya. Dan tidak ada yang bisa mentenangkan jiwa manusia kecuali konsep Allah itu sendiri, yaitu apa? Tauhid. Akidah tauhid itu senantiasa akan menghantarkan seseorang menjadi manusia yang sakinah. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah mengatakan dalam Quran surat Quraisy bahwa senantiasa manusia harus beribadah kepada Allah. Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya bahwa setiap kalimat ibadah dalam Al-Quran itu berarti yuwahidu, harus bertauhid. Dan ini bukan hanya omong kosong. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kehidupan. Kehidupan kalau mau tenang, maka upayakan bahwa setiap kita memiliki jiwa-jiwa yang tenang, yang tiada lain untuk bisa menghantarkan kepada ketenangan jiwa itu sendiri adalah dengan konsep tauhidnya. Maka kesakinahan akan insya Allah tercapai sesuai dengan harapan kita semua dan doa yang seringkali dipanjatkan oleh baginda Rasulullah atau bahkan di Quran sendiri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Akhirnya sekali lagi luruskan niat. Karena memang di setiap peribadahan pasti niat menjadi satu rukun dari sekian banyak rukun-rukun ibadah. Maka sekali lagi niatkan ini sebagai bentuk ibadah. Dan bukti nyata peribadahan adalah laksanakan seluruh tugas-tugas Allah dalam apa? Dalam lapangan rumah tangga itu sendiri. Insya Allah akan menjadi ladang ibadah bagi kamu, Nak Romi dan Adinda Dalis. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Billah fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.